Kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka. Hei pejabat, kami bukan pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa setanah air, kita jumpa lagi di channel Jagat 7. Kali ini kita akan membahas Kang Deddy Mulyadi ya. Teman-teman, bahwa Kang Deddy Mulyadi secara ideologi sudah tidak bisa diragukan lagi. Rasa nasionalisme, patriotik, dan rasa cinta NKRI itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Ketika orang punya rasa nasionalisme yang tinggi, rasa patriotik yang tinggi, cinta tanah air yang tinggi, apalagi dia menduduki jabatan tertentu, maka dengan mudah teman-teman dia bisa menggebuk ya, dia bisa menghalau daripada kelompok-kelompok yang intoleran, radikal, dan anti dari sifatnya. Seperti Kang Deddy Mulyadi, dari mulai menjabat sebagai Bupati Purwakarta sampai sekarang teman-teman, ketika menjadi gubernur, Kang Deddy Mulyadi tidak beralih dari sifatnya, yakni patriotik, rasa cinta tanah air yang tinggi, nasionalisme yang tinggi, hendar beni, untuk kemudian mengusir para klan Pak Alwi dari bumi Jawa Barat. Sedikit demi sedikit teman-teman. Karena apa? Karena PR-nya Kang Deddy Mulyadi tidak hanya soal ideologi, tapi juga banyak sekali PR-PR daripada Gubernur Jawa Barat ini, dari mulai ekonomi, bisnis, politik, hukum, dan lain sebagainya. Adapun kalau ada yang mengira bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak tegas dengan klan Pak Alwi, tidak komitmen dengan cinta tanah airnya, maka kita simak video berikut ini teman-teman. Negara lain ke sini tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Ya, itu tadi sekelumit pidato menggelegar dari Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Ketika Kang Deddy Mulyadi sudah tergerak akan rasa nasionalisme dan patriotik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari cengkraman ormas-ormas intoleran yang setiap harinya hanya mengunggulkan nasabnya. Ketika mereka sudah membicarakan akan kehebatan klannya di depan umum, di mimbar-mimbar, maka sudah Indonesia sudah diinjak-injak martabatnya. Mereka bercerita kehebatan datuk mereka pun, mereka itu sudah merendahkan daripada martabat bangsa Indonesia di depan umum teman-teman. Jadi sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok yang menjadi sebuah perlawanan antara pribumi dengan imigran Yaman. Ya, kalau imigran Yamannya aman-aman saja teman-teman, nggak ngaku keturunan Nabi, kemudian nggak ndawir, kemudian nggak ngaku sebagai zuriat Wali Songo ini dan itu, tidak mengklaim apapun di Indonesia, sah-sah saja. Kami bangsa Indonesia tidak membenci mereka. Tetapi apa yang kita lihat teman-teman, coba kita simak video ini dari Bahar bin Smith. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah pejuang, mengalir darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan. Ya, jelas teman-teman, di depan umum ya, di depan masyarakat banyak mengaku tubuhnya ada aliran darah Nabi Muhammad SAW. Namun ketika dites DNA, disuruh membuktikan secara dalil nakli maupun dalil akli, tidak bisa teman-teman. Ini apa? Selain mengaku sebagai zuriat Nabi, membangga-banggakan darahnya, itu ada darah Nabi. Selain itu juga mengunggul-unggulkan nasabnya, mengunggulkan leluhurnya. Padahal dia sadar mereka itu hidup di Indonesia. Ketika mereka mengunggul-unggulkan datuknya, ketika mereka mengunggul-unggulkan leluhurnya, sudah waktunya bangsa Indonesia dan dari mulai aparat
dari mulai pemerintahan, entah itu kabupaten, entah itu pemerintahan provinsi, sudah saatnya bergerak ya, untuk membumi hanguskan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman sebangsa dan setanah air, kalau ada yang bicara bahwa FPI itu sudah bubar, belum. Nyatanya kita kemarin bahas aksi sweeping di Jawa Barat. Kita kemarin bahas bahwa buntut dari aksi sweeping di Jawa Barat, mereka tidak mengakui kesalahan. Kemarin kita juga menyoroti bahwa adanya gerakan-gerakan yang terorganisir, gerakan-gerakan yang masif, dan gerakan-gerakan yang jelas, bahwa itu adalah gerakan-gerakan yang bertentangan dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibuktikan di situ ada Habibnya, teman-teman ya. Dibuktikan di situ juga kemarin ada sebuah organisasi yang terstruktur. Watak FPI sudah terlihat di Garut. Ini menjadi PR Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy dekat dengan Kabupaten Garut, maka dikontrol. Bagaimana ideologi harus dibangun, bagaimana untuk mencegah ideologi-ideologi anarkis. Kalau perlu soroti kasus kemarin, teman-teman. Kang Deddy harus soroti kasus kemarin. Kenapa kok bisa maklumat Ramadan dibuat bersama, maklumat Ramadan dibuat secara intens dengan MUI dan mengajak ormas terlarang. Ini yang kemudian harus diusut. Jangan sampai Pemkab Garut, kemudian Pemkab lainnya di Jawa Barat terpapar oleh penyakit-penyakit yang anti NKRI dan anti kebinekaan. Jangan sampai, teman-teman. Artinya Kang Deddy itu harus memonitor semua kabupaten yang ada di Jawa Barat supaya tidak dikerumuni oleh ormas-ormas seperti ini. Jadi sulit untuk membasminya kalau sudah mencapai kabupaten, udah masuk ke dinas, masuk ke lembaga pemerintahan tingkat kabupaten maupun provinsi, sudah sulit untuk membasminya. Nah, ini harapan masyarakat kepada Kang Deddy Mulyadi. Semoga teman-teman ya, ketegasan ini terus berlangsung dan komitmen untuk membenahi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari para penjahat itu benar nyata adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.